tentang pembelajaran mendalam yang telah kami lakukan. Saya dengan Bu Esti telah melakukan workshop di Batingge selama 1 minggu, dan ini adalah kelanjutan dari workshop tersebut. Kita hari ini akan mempelajari akan mengenal lebih lanjut apa itu pembelajaran mendalam. Sudah Bapak Ibu sudah familiar deh itu dengan pembelajaran mendalam itu ya? Sebelum kita mempelajari apa itu pembelajaran mendalam, maka terlebih dahulu kita harus mempelajari tentang apa itu pola pikir bertumbuh. Ini adalah dasar dari kita mempelajari pembelajaran mendalam. Tahukah Anda, Bapak Ibu, bahwa hasil survei mindset dalam PISA Program of International Student Assessment tahun 2018, Indonesia itu termasuk dari 1 dari 6 negara yang memiliki presentasi yang mindsetnya atau pola pikir bertumbuhnya itu di bawah 49. Kita itu ada di nomor 3 dari bawah. Ini kita itu masih kalah dari Filipina, Malaysia, negara tetangganya kita, apalagi Singapura. Itu sudah tinggi. Jadi setiap 5 tahun sekali PISA itu akan mengadakan survei terhadap 79 negara terhadap 600 siswa. 600 siswa umur antara 15 tahun di 79 negara. Dan hasilnya seperti ini, negara kita itu pola pikir berkembang anaknya bertumbuh anaknya masih sangat jauh sekali. Terus dari hasilnya itu juga didapatkan kesimpulan bahwa ada korelasi antara jumlah murid yang memiliki growth mindset, pola pikir bertumbuhnya, dengan hasil akademik suatu negara. Jadi negara yang memiliki growth mindset yang tinggi, anak-anaknya itu biasanya akademik suatu negaranya, nilai akademik negaranya itu akan tinggi. Ini penelitian ini dilakukan oleh OECD dengan Profesor B, yaitu Profesor dari Prancis. Terus apa sih konsep pola pikir bertumbuh? Kita lihat. Ada sebuah kata yang mengatakan bahwa mindset is everything. Pola pikir itu segalanya. Pola pikir itu akan mendikte apa yang akan kita lakukan serta menentukan hasil apa yang nantinya akan kita peroleh. Ini sama kayak gini. Ketika kita mengatakan bahwa kita itu tidak bisa, maka kita tidak akan melakukannya. Kita sudah mengelak terlebih dahulu. Tapi kalau kita awalnya bilang, oh kayaknya ini mudah gitu, maka kita akan berusaha, kita akan melakukan tindakan dan melakukan dan mendapatkan hasil. Jadi pola pikir di sini itu menentukan sebagai titik awal dari sebuah tindakan yang kemudian akan menghasilkan sebuah hasil atau output. Sama kayak ketika kita berpikiran jelek terhadap seseorang, itu mesti apapun yang dilakukan orang-orang tersebut mesti akan merasa jelek, ya enggak? Oh, ketika sudah benci sama orang itu apapun yang dilakukan mesti salah aja, bahkan nafas pun kayaknya mungkin salah, ya enggak? Ini sama kayak seperti itu. Terus pola pikir itu apakah lebih penting dari keterampilan? Menurut diagram ini, mindset itu adalah sebuah dasar. Mindset adalah sebuah cara berpikir seseorang terhadap sebuah peristiwa. Jadi ketika ada siswa atau kita mengalami sebuah peristiwa, itu kita sudah ada mindsetnya itu. Habis itu apa yang dilakukan adalah skill set. Selain itu adalah skill set. Skill set adalah pengalaman atau pengetahuan yang berguna untuk memperdalam saat mempelajari suatu alat. Kemudian ada yang dinamakan tool set, yaitu kumpulan metode atau alat yang digunakan untuk mempertajam dan menganalisis sebuah peristiwa. Jadi kalau ada sebuah peristiwa, kita pikirkan dulu, oh ini kira-kira kenapa ya? Itu
skill set dan risetnya alat apa yang saya gunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sampai sini paham deh? Jadi mindset itu dasar dari sebuah pikiran. Pola pikir manusia itu terdapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pola pikir atau fixed mindset. Yang kedua adalah pola pikir bertumbuh. Apa pola pikir tetap itu? Pola pikir tetap adalah keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan itu bersifat tetap yang tidak banyak bisa diubah. Jadi orang yang memiliki pola pikir tetap itu ketika ada masalah atau ini, oh itu kan emang sudah pintar dari lahir, dari awal itu sudah emang jenius. Itu orang-orang yang memiliki pola pikir tetap. Tapi kalau orang-orang yang memiliki pola pikir bertumbuh adalah dia memiliki keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan itu bisa dikembangkan lewat belajar dan usaha. Jadi kalau orang-orang dengan pola pikir tetap itu aku tidak bisa, mesti awal-awalnya dia akan mengatakan oh aku tidak bisa. Tapi kalau orang dengan pola pikir bertumbuh itu akan mengatakan aku belum bisa. Beda deh, aku tidak bisa dengan aku belum bisa. Kalau sejak awal dia sudah mengatakan aku tidak bisa, maka tidak akan ada action atau usaha yang akan dilakukan karena dia sudah menyerah terlebih dahulu. Tapi ketika dia mengatakan aku belum bisa, itu berarti dia akan berusaha. Itu juga yang harus kita lakukan, harus kita tanamkan kepada anak-anak. The power of yes, kekuatan dari kata belum. Ini contohnya. Kalau pola pikir tetap ada kata-kata kegagalan adalah batas kemampuan saya. Kita gagal dalam oh kemampuan itu cuma segini, aku masih segini aja. Terus kalau orang-orang yang ini yang pola pikirnya berkembang atau bertumbuh, dia akan mengatakan oh ini kegagalan, berarti apa yang harus aku lakukan untuk membenarkan kegagalan ini agar bisa bertumbuh atau menyelesaikan. Apa yang perbedaan PPT dan PPB? Jadi PPT itu singkatan dari pola pikir tetap dan PBB itu singkatan dari pola pikir bertumbuh. PPT itu ada beberapa perbedaannya, dimulai dari tantangan. Orang yang memiliki pola pikir tetap ketika ada beberapa tantangan dia akan menghindar agar tetap terlihat cerdas. Misalnya ketika bapak ibu presentasi, misalnya biasanya bapak ibu kan disuruh workshop gitu, kayak kemarin saya atau anak-anak misalnya, ketika mereka disuruh presentasi mereka akan menghindar agar tetap terlihat cerdas. Kemudian kalau PPB kita disuruh presentasi mereka akan menerima meskipun even bahwa mereka belum bisa mungkin mereka akan tetap maju, diterima sebagai menjadi syarat untuk belajar. Jadi aku maju ya, sama dengan anak-anak. Ketika kita suruh siapa yang mau mengerjakan di depan atau mau mengerjakan soal di depan, itu kan ada anak-anak yang diem aja gitu kan. Entah dia bisa enggak, pokoknya dia diem aja, tidak mau maju, tidak mau apa. Tapi ada anak-anak dengan pengalamannya sendiri, dia akan maju. Entah itu dia salah atau enggak, untuk sebagai proses untuk belajar. Kemudian bagaimana jika terjadi hambatan? Orang dengan PPT ketika hambatan itu dia akan langsung menyerah dengan cepat. Kemudian orang-orang dengan PPB itu akan bertahan dan terus mencari solusinya. Jika ada masalah ini akan mencari solusi A. Kok solusi A tidak bisa, mereka mencari solusi B. Jadi mereka punya solusi-solusi. Berusaha untuk mencari. Terus perbedaannya terhadap usahanya. Orang dengan PPT akan mengatakan bahwa usaha itu mubazir. Nah, apa sih kerja keras? Waduh, nganu jasa apa? Kemarin aku sikit oke. Itu contohnya mubazir kerja keras itu orang-orang dengan PPT.
Jadi harus dilakukan keras mungkin agar sukses. Terus kritik, orang dengan PPT itu mengatakan kritik itu sangat pribadi. Misalnya adalah ketika kita mengkritik anak-anak, belum bisa ini. Anak-anak itu ada yang bilang gini, oh dulu itu loh gak suka sama aku, sukanya sama ini. Itu anak-anak yang mungkin atau orang-orang dengan pola pikir tetap, atau mungkin ketika kita bertetangga, kita mengukur tetangganya, terus dibilang gak suka, padahal enggak. Padahal kalau orang-orang dengan PPB ketika menerima kritik, dia akan menganggap sebagai masukan untuk memperbaiki diri. Sukses orang lain, orang-orang dengan pola pikir tetap mengatakan bahwa menganggap bahwa sukses orang lain itu ancaman. Kemudian kalau orang dengan pola pikir bertumbuh mengatakan bahwa sukses orang lain itu inspirasi. Oh aku ketika dia bisa maka aku pun bisa. Itu dengan orang-orang dengan pola pikir berkembang. Bagaimana proses PPT itu? Bagaimana proses PPT itu menjadi sebuah PBB? Bagaimana cara mengubahnya? Itu yang perlu kita pelajari. Belajar cara mengenali PPT. Pertama kali adalah introspeksi diri. Introspeksi diri. Kira-kira, oh apa aja ya PPT? Otak-otak saya ini yang perlu diperbaiki. Hal-hal yang perlu saya perbaiki. Terus yang kedua adalah sadari bahwa kita itu punya pilihan. Kita itu punya pilihan untuk mengubahnya, untuk mengubahnya menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah berbicara kembali dengan suara PBB. Maksudnya berbicara kembali itu seperti apa? Kita tidak bisa. Kalau aku selalu mengatakan tidak bisa, berarti aku akan belajar untuk mengatakan aku belum bisa. Kemudian aku akan berubah. Aku akan berubah menjadi lebih baik. Oh, berarti kalau aku berusaha maka aku akan menjadi bisa untuk berbicara dengan suara PBB. Kemudian melaksanakan aksi sesuai dengan suara hati PBB. Mengapa sih PBB atau pola pikir bertumbuh itu penting? Seperti yang saya katakan tadi, pola pikir itu menentukan tindakan dan hasil yang menentukan. Yang pertama adalah membantu anak untuk tidak gagal. Jadi kita itu harus membuat anak-anak kita, maka kita harus mengajarkan untuk PPB agar anak-anak itu tidak takut gagal. Bahwa gagal itu proses adalah sebuah proses dalam belajar. Kemudian yang kedua itu adalah mendorong anak untuk terus berusaha dan percaya pada kemampuan mereka. Dan selanjutnya adalah anak menjadi lebih baik dan pantang menyerah. Itu mengapa dasar utama kita sebagai penduduk itu kita ajar dulu PBB itu. Membentuk PBB. Bagaimana membentuk PBB-nya? Jelaskan kepada anak dengan metafora sederhana. Gunakan kata-kata yang mudah untuk dimengerti sesuai dengan tingkat kecerdasan mereka. Sesuai dengan pengetahuan. Dan katakan kepada anak bahwa fokusnya ketika belajar itu bukan pada hasilnya, tetapi bagaimana prosesnya. Jadi kalau anak-anak itu cuma dapat nilai 7 ataupun 8, tidak 10, itu tidak masalah. Yang penting kamu sudah belajar, proses yang sudah dilewatinya. Terus ajarkan anak bahwa kegagalan adalah bagian dari belajar, bukan akhir. Dan ketika gagal itu bukan akhir segalanya, masih bisa diperbaiki. Ajarkan anak bahwa belajar adalah perjalanan dan kepercayaan diri tumbuh karena usaha. Selanjutnya adalah ajak anak untuk fokus pada langkah-langkah pembelajaran. Dan yang terakhir adalah beri umpan balik. Umpan balik ini sangat penting menurut saya. Jadi umpan balik itu contohnya adalah mengucapkan apa? Memberi pujian, memberi tepuk tangan, memberi hal-hal yang
jadi lagi itu contohnya ulang balik yang polisi. Kemudian yang PBB, kemudian nextnya adalah kita akan belajar tentang pembelajaran mendadak. Selanjutnya adalah saya akan menyampaikan apa itu pembelajaran mendadak. Pembelajaran mendadak ini lagi tren di kurikulum kami. Apa sih pembelajaran mendadak? Mungkin sebagian sudah ada yang memahami. Pembelajaran mendadak adalah pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses belajar berkesadaran, bermakna, menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu guna mewujudkan profil lulusan dapat dimensi. Jadi dasar dari pembelajaran mendadak di sini dijelaskan adalah memuliakan. Jadi pembelajaran mendadak itu harus memuliakan. Bagaimana cara memuliakannya? Memuliakannya itu nanti dibentuk dalam proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Dan pembelajaran mendalam itu harus mencakupi olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Jadi mengajar itu bukan hanya transfer knowledge atau pengetahuan saja, tapi juga harus bermakna bagi siswanya melalui olah pikir. Olah pikir itu apa? Merupakan proses pendidikan yang berfokus pada pengetahuan. Jadi kalau olah pikir, jadi di pembelajaran kita itu harus menunjukkan tentang pengetahuan itu tadi juga ya. Terus olah hati itu apa? Mengasah. Dalam pembelajaran itu juga kita dituntut sebagai guru untuk mengasah kepekaan batin anak-anak, membentuk bola budi pekertinya. Jadi bukan hanya sekedar dia pintar saja tapi budi pekertinya jelek, itu tidak dibolehkan. Kemudian olah rasa, sebagai pendidik kita harus mengembangkan perasaan atau kepekaan empatinya juga anak-anak. Misalnya kalau ada teman yang sakit, itu kan harus dijenguk atau seperti apa, itu olah rasa. Tidak boleh terjadi pembunuhan, itu kan juga olah rasa. Terus olahraga, dalam pembelajaran itu juga bisa digabungkan dengan olahraga. Misalnya yang speaking, contohnya Bapak Ibu, anak disuruh bergerak seperti itu. Atau bisa juga dalam pembelajaran itu digabungkan dengan pembelajaran materinya, ada tentang materi olahraga, itu juga bisa. Terus bagaimana kerangka kerja pembelajaran mendalam? Kerangka kerja pembelajaran itu bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Jadi tujuan utamanya nanti adalah 8 dimensi. Dimensi profil lulusannya adalah 8 dimensi, yaitu ini. Terus kerangka pembelajarannya dia dapat dilihat. Prinsip pembelajarannya adalah menggembirakan, bermakna, dan berkesadaran. Itu prinsipnya. Pengalaman belajarnya adalah memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan. Inilah jelasnya bisa kita jelas satu-satu. Kita ingat dulu 7+1P, 8 dimensi profil lulusan, yaitu adalah ini sampai delapan dimensi. Yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan nanti lulusannya
atau anak didiknya itu yang pertama adalah memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini menjadi dasar yang pertama, disebutkan menjadi yang pertama. Individu yang memiliki keyakinan teguh terhadap agamanya atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dia akan senantiasa mengamalkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Umumnya, ini umumnya ya, anak-anak yang paham agama yang bagus itu harusnya prakteknya pun akan bagus, akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, dimensi yang kedua yaitu kewarganegaraan. Individu yang memiliki rasa cinta terhadap tanah air serta menghargai keragaman budaya serta berkomitmen untuk menyelesaikan masalah nyata berkaitan dengan keberlanjutan kehidupan. Ini penting, dimensi yang kedua ini dia tidak terjadi misalnya perbedaan ras yang pertikaian hanya karena perbedaan ras. Terus dimensi yang selanjutnya adalah diharapkan nanti outputnya adalah anak-anak yang memiliki pola pikir dengan penalaran kritis. Jadi anak-anak itu nanti diharapkannya sebagai individu yang mau berpikir secara logis, analitis dan reflektif dalam memahami, mengevaluasi serta memperoleh informasi dalam memperoleh informasi. Jadi misalnya contohnya ketika ada berita hoax, ini contohnya aja yang kemarin itu terjadi. Saya mendengar bahwa anak-anak itu bilang kayak MBG itu masaknya pakai minyak babi. Itu yang dialami anak kita sendiri. Ini harusnya tidak perlu terjadi seperti ini ketika anak-anak itu sudah mulai bisa berpikir logis. Ketika ada berita tidak langsung diterima mentah-mentah, tapi kita ajari, cari informasi terlebih dahulu yang benar seperti apa. Jangan langsung kita terima berita itu jangan langsung diterima mentah-mentah. Itu salah satu pengenalan berpikir kritis. Terus yang keempat adalah kreativitas. Dimensi lulusan yang diharapkan adalah individu yang mau berpikir secara inovatif, fleksibel, dan orisinil. Ini seperti apa? Jadi ketika ada masalah, ini kalau mengerjakan soal atau apa-apa, ini dia inovatif, tidak harus soal itu jawabannya itu langsung sesuai di buku teks. Anak-anak itu boleh menjawab, misalnya ada soal itu anak-anak boleh menjawab sesuai dengan apa yang dipikirkannya, asal tujuannya atau niatnya itu sama, intinya itu sama. Terus yang kelima adalah kolaborasi. Diharapkan nanti anak-anak didik kita itu mampu berkolaborasi. Kolaborasi ini penting ketika mereka hidup di masyarakat. Bagaimana mereka harus bekerja sama dengan tetangga yang masyarakat yang atau lingkungannya. Yang keenam adalah dimensi profil lulusan yang diharapkan adalah kemandirian. Ini kita berharap bahwa anak-anak didik kita nanti menjadi individu-individu yang mandiri dan bertanggung jawab atas prosesnya dan hasilnya nanti, hasil belajarnya sendiri. Tekankan di sini dalam pembelajaran mendalam adalah di prosesnya. Yang ketujuh adalah kesehatan. Kita berharap bahwa anak-anaknya nanti yang lulus itu individu yang memiliki fisik prima. Makanya tadi ada yang dinamakan kolaborasi tentang dengan olahraga nih. Ini berharapnya nanti diharapkan anak-anak didik yang memiliki fisik prima, muda, sehat dan mampu menjaga keseimbangan. Terus yang nomor 8 adalah komunikasi. Umumnya atau banyak juga anak-anak atau orang-orang itu yang pintar Bapak Ibu, tetapi dia tidak bisa mengkomunikasikan apa yang ada di pikirannya. Jadi dia pintar tapi nulis cuma di kertas saja, atau pikirannya itu banyak idenya, tapi bagaimana dia mengucapkannya atau mengkomunikasikannya itu tidak berani. Nah, diharapkannya dari sini, dari nanti pembelajaran mendalam itu dihasilkan anak-anak yang mampu mengkomunikasikan
yang diketahuinya. Ibu kita mulai bisa meragakan dengan SBQ dulu, guys. Siap. Mungkin jawab. Iya. Siap belum? Siap. Baik, pada siang hari ini mohon izin saya bersama dengan Ibu Meli akan menyampaikan beberapa materi atau pengetahuan terkait dengan pembelajaran mendalam yang tadi sebelumnya sudah disampaikan oleh Ibu Meli terkait dengan pola pikir dan prinsip pembelajaran mendalam. Kemudian untuk hari ini akan saya lanjutkan materi tentang pembelajaran mendalam, khususnya terkait tentang asesmen dalam pembelajaran mendalam. Jadi Bapak Ibu, pada intinya penilaian pada pembelajaran mendalam itu hampir sama pada penilaian pembelajaran pada kurikulum sebelumnya. Perlu diketahui bahwa penilaian atau asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Dalam hal ini, asesmen pembelajaran yang sebelumnya itu kita ketahui pada kurikulum Merdeka itu ada 3 bagian, yaitu ada asesmen diagnostik, yang kedua ada asesmen formatif, dan yang ketiga ada asesmen sumatif. Untuk pembelajaran mendalam ini nanti ada perbedaan sedikit dengan kurikulum yang sebelumnya, nanti akan dibahas lebih lanjut. Asesmen ini dapat menggunakan beragam teknik dan atau instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan belajar. Jadi para pendidik atau bapak ibu guru bisa menyesuaikan tentang instrumen atau bentuk penilaian apa saja yang akan dilakukan pada pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian terkait dengan prinsip asesmen, di sini ada 3, yaitu yang pertama berkeadilan, yang kedua adalah edukatif, yang ketiga yaitu objektif.
Untuk prinsip yang pertama, berkeadilan, pendidik melakukan penilaian yang tidak bias oleh latar belakang, identitas, atau kebutuhan khusus peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik harus bersifat objektif, tidak memandang tentang latar belakang peserta didik itu sendiri. Kemudian edukatif, yaitu penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi peserta didik, bagi pendidik dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Jadi dari beberapa asesmen, baik itu ada asesmen formatif maupun sumatif, sebisa mungkin itu bisa memperbaiki proses pembelajaran, bisa meningkatkan kualitas hasil pembelajaran bagi peserta didik maupun bagi pendidik. Kemudian sisi yang ketiga yaitu objektif, penilaian didasarkan pada informasi faktual atau pencapaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Asesmen pada pembelajaran mendalam, yaitu tadi sudah disebutkan bahwa ada perbedaan dengan kurikulum sebelumnya. Kalau di kurikulum sebelumnya itu ada istilahnya penilaian diagnostik, tapi untuk di pembelajaran mendalam ini hanya berlaku untuk asesmen formatif dan sumatif saja. Untuk asesmen diagnostiknya itu sudah tidak diberlakukan. Karena apa? Karena asesmen diagnostik yang intinya itu seperti mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar seperti itu. Yang berhak mengeluarkan itu adalah dari psikolog. Jadi dari pendidik atau dari guru itu sendiri tidak mempunyai kewenangan untuk bisa mengelompokkan anak berdasarkan gaya belajarnya. Asesmen formatif perlu dikeluarkan untuk memberikan umpan balik selama proses pembelajaran. Jadi untuk asesmen formatif ini lebih ditekankan pada pencapaian pada saat pembelajaran dari itu juga, kemudian dievaluasi untuk memperbaiki proses pembelajaran di pembelajaran berikutnya. Bisa dikatakan bahwa untuk asesmen formatif ini bisa digunakan untuk peningkatan kualitas atau proses pembelajaran. Kalau untuk asesmen sumatif itu lebih kepada hasil belajar anaknya. Pada level pembelajaran mendalam, di sini pengalaman belajar mendalam yaitu ada 3: memahami, mengaplikasi, dan merefleksi, di mana ini nanti harus tertuangkan pada proses pembelajaran, harus melalui beberapa tahap itu. Jadi ada tahap memahami, mengaplikasi, kemudian merefleksi. Nah, asesmen pembelajaran mendalam di sini itu harus menerapkan beberapa aspek, yaitu di sini ada pengetahuan, sikap, keterampilan, dan ada kehidupan nyata. Asesmen yang digunakan bertujuan untuk 1, memahami sejauh mana kedalaman pemahaman yang telah dicapai peserta didik selama proses pembelajaran. Yang kedua, merancang aktivitas belajar yang mendorong murid untuk naik ke tingkat pemahaman yang lebih kompleks. Kemudian yang ketiga, memberikan umpan balik yang lebih tepat sasaran berdasarkan level pemahaman. Nah, di sini ada beberapa perbedaan antara asesmen formatif dan asesmen sumatif. Yang pada intinya asesmen formatif yaitu asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi peserta didik dan murid untuk memperbaiki proses pembelajaran. Di asesmen formatif ini ada 2, yaitu pada awal pembelajaran dan pada saat proses pembelajaran. Kalau di awal pembelajaran itu bisa berupa pertanyaan-pertanyaan persepsi atau pengaitan materi pada saat ini dengan materi sebelumnya yang sudah dipelajari. Kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan formatif juga bisa. Kalau asesmen formatif pada bagian proses pembelajaran bisa kita lakukan pada saat kerja kelompok bisa. Kita menggunakan beberapa bentuk asesmen. Contohnya itu kita menggunakan rubrik keaktifan siswa atau rubrik tentang sikap siswa seperti itu. Kemudian untuk asesmen sumatif ini
biasanya digunakan pada akhir pembelajaran untuk memastikan tercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian pada asesmen sumatif itu juga bisa digunakan sebagai dasar untuk penentuan kenaikan kelas dan perumusan dari satuan pendidikan. Nah, asesmen pada pembelajaran mendalam harus diterapkan dengan penekanan pada asesmen autentik dan holistik. Apakah itu? Yaitu autentik, penilaian yang mempresentasikan realitas kehidupan atau konteks sehari-hari, berfokus proses dan produk belajar dalam konteks yang nyata dan bermakna. Dalam hal ini autentik yaitu yang kita nilai itu lebih kepada prosesnya, bukan hasilnya saja. Jadi anak ditekankan bahwa dalam pembelajaran mendalam itu anak itu harus paham, tidak serta-merta harus mendapat nilai yang bagus, itu tidak, tapi lebih ditekankan pada prosesnya. Holistik, penilaian yang melihat keseluruhan aspek kemampuan siswa secara utuh dan terpadu, baik itu pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang terintegrasi berbagai dimensi pembelajaran untuk memberi gambaran komprehensif terhadap perkembangan belajar siswa. Jadi yang dinilai itu tidak hanya serta-merta tentang intelektualnya saja, pengetahuan saja, tapi tentang sikapnya juga harus dinilai. Kemudian kalau kita lihat untuk pembelajaran itu setiap guru harus mempunyai penilaian baik itu dari keterampilannya, sikapnya, sosial maupun dari aspek pengetahuannya. Untuk rangka pembelajaran mendalam harus memuat 4 prinsip ini, 4 unsur, yaitu tentang 1. Praktek pedagogis, yang kedua lingkungan pembelajaran, ketiga kemitraan pembelajaran, dan keempat pemanfaatan digital. Jadi di kerangka pembelajaran mendalam itu yang membedakan dengan kerangka pembelajaran yang kemarin itu adalah 4 ini. Tentang praktek pedagogis yaitu penerapan berbagai macam model pembelajaran seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, inquiry, dan yang lainnya, yang bahwa ditekankan pada saat pembelajaran itu diharapkan anak itu aktif dalam pembelajaran dan memungkinkan anak itu nanti bisa mengaplikasikan pengetahuan atau pembelajarannya dalam kehidupan nyata. Kemudian ada penggunaan berbagai media belajar dan penyediaan berbagai sumber belajar. Jadi peran pedagogisnya itu lebih ditekankan pada intelektualnya. Kemudian lingkungan pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, memotivasi murid untuk bereksplorasi, berekspresi dan berkolaborasi, penggunaan platform pembelajaran daring maupun pemanfaatan lingkungan sekolah. Dalam hal ini lingkungan pembelajaran itu harus dicantumkan dalam RPM, rencana pembelajaran. Itu nanti misalnya dalam pembelajaran itu apakah melibatkan lingkungan belajar hanya di ruang kelas saja, atau melibatkan di lingkungan sekitar sekolah, atau mungkin ada kunjungan ke beberapa tempat, itu harus disebutkan di situ secara jelas. Itu untuk pemanfaatan lingkungan pembelajaran. Kemudian tentang kemitraan pembelajaran, jadi kerjasama yang dilibatkan dalam pembelajaran itu siapa saja. Contoh, semisal kita mau bekerja sama tentang, contohnya adalah kalau di sini banyak pengusaha, beberapa pengusaha karena di sini identik dengan ketela ataupun tape, kita bisa kerjasama dengan beberapa beberapa narasumber dari lingkungan sekitar sekolah untuk dijadikan sebagai kemitraan pembelajaran. Seperti itu. Di sini juga disebutkan kalau dalam lingkungan sekolah itu bisa melibatkan kepala sekolah, pengawas sekolah, guru maupun peserta didik maupun yang lainnya, penjaga juga bisa. Untuk lingkungan luar sekolah kita bisa memanfaatkan beberapa institusi atau lembaga. Masyarakat kita juga bisa melibatkan orang tua maupun komunitas lainnya yang ada di masyarakat.
yang bisa memungkinkan untuk meningkatkan proses pembelajaran atau mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Berikutnya yaitu tentang pemanfaatan digital, yaitu pemanfaatan aplikasi atau media digital dalam pembelajaran. Bisa menggunakan penggunaan kecerdasan artifisial sebagai alat untuk pembelajaran maupun berbagai macam pemanfaatan digital lainnya. Kalau misalnya guru sekarang ini lebih memanfaatkan untuk media sosial YouTube atau yang lainnya sebagai sumber belajar. Nah, dalam perencanaan pembelajaran mendalam harus memuat beberapa bagian pokok, yaitu yang pertama harus memuat identifikasi, yang kedua desain pembelajaran, yang ketiga pengalaman belajar, dan yang keempat asesmen. Jadi keempat ini harus ada dalam perencanaan pembelajaran mendalam. Apa itu identifikasi? Yaitu memuat tentang kesiapan peserta didik, kemudian memahami karakteristik materi pembelajaran dan menentukan dimensi profil lulusan yang harus tercapai dalam proses pembelajaran itu yang diharapkan. Kemudian tentang desain pembelajarannya, menentukan CP, capaian pembelajarannya, menentukan topik pembelajaran, mengintegrasikan lintas disiplin ilmu yang relevan dengan topik. Jadi beberapa mata pelajaran bisa digabung sesuai dengan kebutuhan yang melibatkan satu topik, bisa untuk beberapa mata pelajaran. Kemudian menentukan kerangka pembelajaran, baik itu tadi harus memuat tentang pedagogisnya, kemitraan, lingkungan belajar maupun pemanfaatan digital. Kemudian asesmen itu harus ada baik itu di awal pembelajaran, di selama proses pembelajaran yaitu formatif, kemudian di akhir pembelajaran. Untuk pengalaman belajar harus merancang pembelajaran dengan prinsip tadi, prinsip yang harus dipenuhi dalam pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kemudian merancang tahapan pembelajaran dengan langkah-langkah masih sama, yaitu ada di langkah awal, inti, dan penutup. Kemudian mendeskripsikan pengalaman belajar memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi pada RTM yang telah disusun. Ini adalah contoh susunan dari RTM, rencana pembelajaran. Untuk langkah-langkah pembelajarannya, untuk di bagian awal harus mengandung prinsip, contohnya di sini adalah berkesadaran dan bermakna. Di sini bisa kita lihat mulai dari guru membuka pembelajaran dengan salam doa, kemudian dengan sapaan ramah. Guru menerapkan teknik permainan pemusatan konsentrasi atau kita sebut sebagai speaking di awal pembelajaran. Guru memulai dengan video singkat perbedaan kondisi sungai. Ini lebih kepada kegiatan penilaian pada awal pembelajaran, yaitu persepsinya. Guru memberikan pertanyaan pemantik terkait dengan video yang telah ditampilkan. Kemudian peserta didik melakukan literasi melalui bahan bacaan pada website. Di situ juga guru melakukan tanya jawab mengenai bahan bacaan yang untuk menumbuhkan kesadaran pencemaran sungai akibat sampah. Di sini jadi di tahap awal pembelajaran itu harus ada, di situ adalah prinsip berkesadaran dan bermakna, di mana peserta didik harus merasa sadar untuk bahwa dia itu butuh belajar, bahwa dia itu datang ke sekolah, dia itu punya kesadaran untuk mau belajar, mencari informasi, mencari pengetahuan seperti itu. Bermakna dalam arti di sini adalah materi yang dikaitkan itu harus bermanfaat dalam kehidupan nyata, kontekstual. Untuk yang kedua yaitu langkah-langkah pembelajaran terkait dengan inti, itu harus mengandung prinsip bermakna dan menggembirakan. Nah, di sini dalam kegiatan inti itu harus ada
kegiatan memahami, mengaplikasi, dan kemudian di akhir nanti ada bagian penutup yaitu merefleksi. Kalau di ini adalah memahami dan mengaplikasi. Memahami bisa dilakukan dengan kegiatan diskusi, bisa. Kemudian untuk mengaplikasi di sini adalah misalnya peserta didik melakukan kunjungan lapangan, karena di sini tadi contohnya adalah tentang lingkungan sungai. Misalnya kalau di sekitar sekolah itu ada sungai, anak bisa diajak langsung untuk datang atau terjun ke lingkungan tersebut. Mengaplikasi, jadi disesuaikan dengan kegiatan nyatanya. Kemudian untuk kegiatan ini merefleksi, berarti di situ ada proses presentasi dari hasil kerja kelompoknya, kemudian ada umpan balik. Kemudian untuk kegiatan terakhir yaitu penutup, mengandung prinsip berkesadaran, guru dan peserta didik menyimpulkan pembelajaran bersama dengan siswa tentang apa yang telah dipelajari dalam hari itu. Guru mengajak peserta didik merencanakan pembelajaran selanjutnya dan strategi belajar yang digunakan. Kemudian guru memuliakan peserta didik dengan menghargai pencapaian proyeknya. Demikian itu tadi tentang rangka rencana pembelajaran, tentang pembelajaran mendalam. Semoga apa yang telah kami sampaikan bersama Ibu Meli bisa bermanfaat dengan sebaik-baiknya dalam proses pengaplikasian proses pembelajaran mendalam pada pembelajaran berikutnya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami terjadi kesalahan atau miskonsepsi ataupun apa yang saya sampaikan bersama Ibu Meli ada kesalahan atau tutur kata yang menyinggung Bapak Ibu sekalian. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.